Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Ya, sip, ayo bos. Ya, ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini berdiri di depan saya nih Sohib Ana, Ustaz Dery Sulaiman, satu lagi Ustaz David Leo. Yang pasti pertama kita syukur kita bisa jumpa pada dengan mereka. Ya namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, saya sakit, gak ada yang kebetulan. Allah punya rencana indah pada hari ini kita dijumpakan dengan malam terbaik, itu malam Jumat. Demi Allah saya katakan syukuri dulu apa yang terjadi di hidup kita. Ada amalan yang paling tinggi selain naik haji, umroh, sedekah, dan mengasihi anak yatim. Apa itu? Menerima takdir Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi 10 pojok sebelah kanan. Makanya hari Jumat perbanyak baca surah Al-Kahfi. Ibu, kalau hajatnya Bapak pun mau cepat selesai, pertama syukuri. Karena kenapa? Apabila anugerah yang Allah berikan dengan hidup kita pada hari ini membuat kita semakin dekat pada Allah, demi Allah itu lebih mahal daripada uang yang kita kumpulkan hari ini. Lebih mahal. Pak, kalau Bapak dan Ibu tidak dikasih anugerah hutang piutang masalah rumah tangga hari, nggak mungkin hadir di sini jumpa dengan Ustadz David Leo dan Ustadz. Syukuri itu dulu. Jangan fokus dengan hajatnya, fokus taatnya kepada Allah. Allah menjanjikan, barang siapa yang taat kepada aku, akan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Cukup itu. Tugas kita jangan mencari solusi, bukan makom kita, Bu. Bukan makom kita. Semakin kita pikir untuk mencari solusi itu, semakin jauh keberkahan dalam hidup kita. Bukan tugas kita. Hanya dua. Pertama beriman, kedua berikhtiar. Apa ikhtiar tadi? Contoh kata Pak Haji, bangun jam 12 malam, bikin otak juk, ngaji 12 juz, tahajud duha. Jangan tinggal Bapak dan Ibu. Mohon maaf, apapun permasalahan di atas muka bumi hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Nggak ada. Di saat tidak ada bahu bersandar, masih ada sejadah tempat kita bersujud. Masih ada. Mengadu paling nikmat di sejadah, Pak. Jangan pernah berharap dengan manusia. Apa yang membuat saya yakin bisa di posisi ini? Karena kenapa? Saya tidak pernah menaruh harapan dengan manusia sampai detik ini. Jangan pernah. Di saat kita mendapatkan sebuah anugerah, mohon maaf, hutang piutang, terlintas untuk meminta tolong kepada orang lain, walaupun itu punya kemungkinan dia akan bantu kita, detik itu juga jangan kau lakukan. Karena kenapa? Allah sedang mengujimu, ingin memberikan hajat yang lebih besar daripada itu. Jangan, Pak. Karena Allah tidak suka diduakan. Ibu suka nggak diduakan? Mau nggak? Begitu pula kalau Bapak suka mendua, beda cerita. Kau tahu paling kenceng lagi kan? Bapak dan Ibu, yang nama hutang pasti selesai. Yang namanya sakit pasti sembuh, dan masalah pasti akan tuntas. Fa'innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah, datang ke pegadaian, datang ke rentenir, datang ke bank. Akhirnya kenapa? Hutang makin bertambah, masalah makin banyak. Tapi ingat, mohon maaf, hutang yang terjadi dengan kita semua yang ada di ruangan ini, itu sudah takdir Allah belum? Sudah takdir Allah. Maka dari itu syukuri itu semua. Kenapa? Hinanya kita di ruangan ini hanya sibuk mengejar apa yang belum kita dapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan dengan kita pada hari ini. Bapak punya hutang 10 miliar di badan Bapak itu ada 15 miliar, Pak. Ginjal, mata. Kalau ada yang mau jual ginjal nih, malam ini ada pasien Pak Haji di Fatmawati nyari ginjal, mau mata. Coba disyukurin, pulang ke rumah lihat anak sehat. Bayangin anak orang lain di rumah sakit pakai selang, Bu. Pulang ke rumah istri Bapak masih mau sholat. Banyak istri orang sosialita nggak pulang-pulang, Pak. Belajar mensyukuri hal kecil agar kau dapat kenikmatan yang besar. Pak, mulai hari ini ngomong dengan masalah, hei kok masalah begitu kecil hari dalam hidupku, karena kuasa Allah lebih besar daripada itu. Coba seperti itu, Pak, Bu. Ini enggak ya. Yang jadi masalah, Bapak tuh merasa kalau punya masalah kayak Bapak aja punya masalah di dunia ini. Kalau ada hutang dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu aja dipita, tapi tidak pernah bersyukur. Coba disyukurin. Ya Allah, kalau tak kau beri aku hutang pada hari ini, mungkin aku tak sholat 5 waktu berjamaah. Mungkin kalau kau tak kasih hutang hari ini, aku tak sholat qobliyah ba'diyah, dan aku tidak mau tahajud di sini. Bos. Kalau mau hajatnya selesai, tuntas, besok pagi dapat kabar baik, di ruangan ini jangan ada yang pulang. Kita hijab bersama anak yatim, nanti kita sholat tahajud berjamaah. Ya, demi Allah saya sampaikan semua sahabat saya di sini, demi Allah saya katakan, besok pagi akan ada berita baik untuk kita semua. 99,9% hajat pasti terkabul, Bapak dan Ibu. Pasti. Allah hanya minta 0,1%. Kau yakin kepadaku? Jangan yakin dengan para rentenir dan punya. Jangan berharap dengan manusia. Jangan.
Pak, Allah sengaja bikin kita kecewa karena kenapa? Allah tidak suka diduakan. Mohon maaf ya, saya sudah keliling dunia Bapak dan Ibu, belum pernah ada tempat di mana bisa sholat tahajud jemaah dengan anak yatim, hanya ada di RDAY. Gak ada. Sampai saya tanya dengan sahabat saya dari Malaysia, saya tanya Ustadz Emilio, Ustadz pernah belum sholat tahajud berjamaah dengan anak yatim? Kemarin Ustadz jawab belum pernah. Inilah tempatnya. Sekelas beliau Bu, dengan pengikut hampir 10 juta, beliau belum pernah merasakan yang namanya sholat tahajud berjamaah dengan anak yatim. Hari ini beliau akan bersama kita sholat tahajud berjamaah. Sensasinya beda. Bayangkan kita sholat tahajud di rumah aja sendiri Bu, Masya Allah hasilnya. Hari ini Allah pertemukan dengan kita. Satu, saya mohon satu, banyak-banyak bersyukur. Jangan banyak meminta dengan Allah Bu, ya, banyak bersyukur. Pas di saat ada masalah minta sama ya Allah, terima kasih atas anugerah yang kau berikan padaku hari ini. Aku yakin selesai ya Allah. Karena kenapa? Ada 1000 masalah yang kau berikan dulu selesai. Tidak mungkin satu tidak selesai. Gak mungkin. Pak Bu, Allah sudah menjelaskan Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Semuanya, aku yakin dan percaya engkau bisa melewati itu semua. Jadi apa alasan kita nyerah sampai ini? Allah tuh yakin semua itu akan selesai. Allah hanya ingin bersyukur. Karena kenapa kata Allah? Kan kuberikan kenikmatan lebih kepada hambaku yang bersyukur. Sudah cukup itu aja. Jangan banyak minta Pak. Pantas gak kita minta dengan Allah atas dosa yang kita buat? Pantas gak? Kalau kita ingin kaya, koreksi diri, banyak-banyak ngaca. Sholat kita gimana? Demi Allah saya bilang, Bapak yang ada di hari ini, jangan pernah tinggalkan nama sholat 5 waktu berjamaah. Jangan pernah Pak. Mohon maaf Pak ya, kenapa hajatnya lemot? Dipanggil sholat asar jam 15.30, Bapak sholat jam 5.30. Wajar lemot. Ya tolong Pak, pantaskan diri, koreksi diri. Apa kata Allah? Kalau ada yang salah dengan hidupmu, ada yang salah hubunganmu denganku. Kita sekolah tinggi Pak, di Amerika pun pulang dari sekolah kita, guru dan dosen kita tidak bisa menjamin dengan kau lulus dari sini, ku jamin kau sukses, tidak. Kita sakit, berobat ke rumah sakit, terkenal lah apa nggak tahu namanya di sini, dokter kasih resep 3x1, 2x1, 1x1. Dokter tidak berani menjamin Pak, dengan kau minum obat ini besok kau pasti sembuh. Tapi Allah menjamin, perbaiki sholatmu, kan kau perbaiki hidupmu pada detik itu juga. Karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit. Janji Allah bukan seperti janji caleg, ya. Oke, itu aja Bu. Masya Allah, barakallah. Saya merasa bahagia hari ini Bu. Tidak gampang mengundang seorang dari Sulaiman Bu. Tidak gampang, ya Bu ya. Jam terbang beliau itu Bu sudah kelas dunia dan akhirat, ya. Apalagi Ustadz Emilio. Nah, kita doakan para guru kita, Allah sehatkan tubuhnya, Allah mudahkan hajatnya, dan yang paling utama Allah jumpakan kita bersama beliau dan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu mau salaman nggak sama Pak Kiai? Nah, jadi bapak-bapak duduk dulu di sini. Ibu berdiri salaman terus keluar, Ibu salaman terus keluar, terus nanti salaman semua ya. Nanti sambil salaman diniatin hatinya ya. Ilmunya RD jangan dipakai dulu ya.